Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Sering kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran berupa penekanan-penekanan. Apakah hutamah itu? Sesungguhnya jahim adalah. Apakah hari kiamat itu? Allah bertindak sebagai seorang guru. Analogi ya, jenaka-jenakaan. Bahwa dia menerangkan kepada Rasulullah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Semacam penekanan-penekanan keakraban, keintiman, persahabatan kepada Rasulullah. Terangkan kepada umatmu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Nanti kan umatmu akan bertanya-tanya kepadamu. Kau terangkan, wahai kekasihku Muhammad. Begitu. Keindahan-keindahan kalimullah, kalilullah, kasih Allah itu bukan seperti itu. Majab cinta yang bermain, tidak seperti atasan dan bawahan. Jadi walaupun Ibrahim tidak memiliki 1 sen pun di dalam kantongnya, para nabi-nabi yang memiliki sejarah serupa beliau, jadi tidak masalah, karena kekasihnya Allah yang mencukupi. Pun kalau dikasih berlebihan juga tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Nabi yang dikasih berupa penyakit dari ujung kaki sampai ujung rambut, lepra, karena iblis bersaksi, Allah lo gak digodain berupa penyakit, kasih penyakit Allah, pastilah Allahnya akan luntur. Tidak, malah semakin menjadi-jadi, semakin menyendiri, dia malah bersyukur. Ada ruang yang spesial, private, yang tidak disibukkan dengan urusan umat-umat yang tetek bengek yang tidak berguna. Istilah kasarnya seperti itu. Itu luar biasanya menjadi kekasih Allah. Ada masa-masa hal semacam itu juga berkembang biak pada masa-masa Islam, kaum sufi. Tidak peduli dengan sekitarnya. Dan diberi ruang juga khusus bagi mereka. Jadi model-model kaum pendeta-pendeta umat Hindu di dalam hutan-hutan, rambut-rambut acak-acakan tidak terurus. Dia menikmati sebagian ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kenikmatan sejati adalah bercinta dengan Allah. Karena Al-Quran adalah fusi nuklir yang paling seimbang di tengah-tengah. Justru itu pun akhirnya kan mereka hilang dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan fitrah Al-Quran. Pun kalau ada pada masa itu tidak masalah, karena pun mereka mengikuti jejak-jejak para nabi yang senantiasa berkonsentrasi kepada Allah, memutuskan semua hubungan cintanya selain kepada Allah. Begitu nikmatnya menjadi
kalimullah, kalilullah, ayatullah. Mau ditugaskan oleh Allah di penjara, alhamdulillah. Ahlul bait kerjanya di penjara melulu. Dan semakin menyendiri semakin senang. Karena ketika keluar mau tidak mau dia harus mengajarkan walaupun satu ayat. Makin nikmat di penjara, semakin tunduk, semakin tajam pikirannya, semakin tajam batinnya, semakin tunduk hawa nafsunya. Suatu berkah luar biasa kalau pejuang-pejuang zaman dulu dimasukkan ke dalam penjara. Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, Ki Hajar. Itu kalimulo versi modern. Yang dilahirkan untuk memberantas kejaliman, penindasan. Al-Quran itu saking lengkapnya ya. Bahkan kita tidak ada satu manusia pun di dunia ini, istilah kasarnya jika terjadi suatu bencana, kita hanya sendiri. Tidak akan pernah merasa ketakutan. Karena diterangi oleh cahaya Al-Quran. Kita di dalam kubur seorang diri tidak akan ketakutan. Karena diterangi cahaya Al-Quran. Akan di hari kiamat tidak ketakutan karena diterangi cahaya Al-Quran. Pun jika kita ternyata timbangannya buruk, juga tidak akan ketakutan karena diterangi cahaya Al-Quran. Pun kalau masuk surga juga tidak akan pongah. Karena bagaimana pongah? Kita sudah melihat sinar yang paling sinar namanya Al-Quran. Surga hanya setitik sinar itu. Malkor, ya apakah hari kiamat itu? Ini ucapan seorang guru kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada umatnya. Ceritakan suatu hari yang sangat besar, di mana segala sesuatu hancur, bumi hancur, langit hancur. Apa yang dilihat oleh Rasulullah, apa yang dilihat oleh Ali, garis-garis gaib yang ditutup oleh mata-mata ilahi terbuka pada saat itu. Oh, ternyata bumi seperti ini ya. Ini hanya pijakan sementara. Ternyata luar biasa. Terbuka ke alam berikutnya. Hari pembalasan. Kita akan menuju ke yang maha cinta, namanya Allah. Nurani kita yang sebesar biji atom ini yang tidak akan pernah bisa berbohong, tidak akan pernah bisa berbuat zalim, tidak akan bisa berbuat menindas, langsung lari ke sang maha cahaya namanya Allah. Semacam magnet. Kalau mereka yang gelap semakin tersungkur, nanti ayat berikutnya diterangkan. Begitu. Hari yang besar, hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi mereka yang mengharap pembalasan dari Allah. Kita tidak usah bicara dengan mereka yang tidak mengharapkan hari pembalasan, karena percuma kita ceritakan pun mereka tidak akan percaya. Macam-macam zaman Bani Israel harus melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya didatangkan berupa ajab. Bukit Tursina membelah kepala mereka semua. Begitu. Apakah hari kiamat itu Rasulullah? Allah terangkan pada ayat-ayat berikutnya. Insya Allah seterang-terangnya nanti Allah akan terangkan.
Alhamdulillahirabbil alamin.